kita kan tadi seperti disampaikan eh, mungkin Pak Menteri, Pak Wamen disampaikan, kita punya opsi untuk melakukan penambahan modal. Ini bagian dari strategi capital managementnya BNI. Jadi di dalam masa pandemi ini kita juga perlu modal yang kuat. Yang kedua, kita juga melihat peluang untuk melakukan ekspansi. Ekspansi itu kita butuh modal, ya. Kita butuh modal, baik ekspansi organik maupun anorganik. Jadi kita butuh modal, opsinya ada salah satu opsinya adalah rights issue. Tapi tentunya bukan sekedar rights issue aja, beberapa tahap juga kita akan lakukan sebelum rights issue itu akan dilakukan. Modal tetap kita harus capital management itu penting buat Bank BNI dalam situasi seperti ini. Oke, kalau untuk permodalan sendiri seperti apa Pak dari strateginya? Apakah memang betul-betul dibutuhkan untuk penguatan permodalan saat ini, urgensinya seperti apa Pak Royke? Ya. Memang perlu karena BNI ini kan termasuk bank buku 4. Kalau dilihat di antara peer-nya, BNI itu tier 1 capitalnya itu relatif lebih rendah dibanding peer-nya. Sehingga bagaimana kita mau bersaing kalau kita punya modal juga relatif lebih rendah dibanding dengan peer-nya. Jadi itu kita butuh modal, butuh istilahnya kekuatan otot untuk kita supaya bisa berkompetisi, bersaing ke depan untuk baik secara organik maupun anorganik. Itu modalnya, memang betul-betul kita memerlukan itu. Kalau secara ketentuan kita di atas ketentuan, di atas aturan regulasi. Tapi modal itu penting karena ya dengan situasi-situasi seperti ini kita juga melihat ada peluang-peluang untuk melakukan ekspansi ke depan. Oke, jadi penegasan nih Pak, untuk 2022 BNI akan ada rights issue 11,7 triliun, kemudian PMN 7 triliun ya Pak, jika disetujui oleh DPR. Ya, itu kan subjek tuh Pak, Bu Lin. Jadi saya juga nggak bisa mendahului, tapi proposal kita ada seperti itu untuk kita lakukan right issue. Nah, memang rencana target kita right issue akan dilakukan di tahun depan. Oke. Pengembangan bisnis tadi Pak Royke sebutkan organik dan anorganik. Nah, yang anorganik nih apa nih Pak? Ya, pasti masih dalam bidang-bidang terkait lah ya. Ya, di situasi seperti ini kami lihat peluang ya untuk melakukan pengembangan untuk mendukung strategi jangka panjangnya BNI. Ya, BNI tentunya sekarang kalau dilihat kan kita sudah berubah banyak. Kita coba untuk merubah kita punya image dan kita punya bisnis yang pure udah mengarah ke digital. Jadi dengan jangka panjang arahnya digital, tentunya kita akan strategi untuk anorganiknya juga harus sejalan untuk menjadi salah satu digital bank. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.